Dividen jumbo dari TOTL atau Total Bangun Persada. Padahal laba dari TOTL itu hanya sebesar 92 miliar atau 27 per lembar. Tetapi dia atau perusahaan atau perseroan sepakat untuk membagikan dividen sebesar 100 per lembar. Wow, duit dari mana gitu. Pasti kan mikir, padahal kan labanya cuma 27 per lembar tapi kok bisa bagi 100. Ini sisanya hutang kah atau ambil dari mana gitu. Simak video ini sampai selesai tentang asal mula dari dividen TOTL dan prospek kedepannya seperti apa di video kali ini. Oke, ini saya baca dari bisnis.com. Total Bangun Persada TOTL bagian dividen 341 miliar, naik 300%. Oke, padahal kita tahu sendiri laba dari TOTL hanya 92 M. Tepatnya di 91,67 miliar. Adapun dividen per saham dibagikan adalah 100 per lembar. Gila nih, gila. Gila, that's why harganya langsung naik. Mereka itu RUPS di tanggal berapa nih RUPS-nya? Bentar, saya lihat ya. RUPS TOTL kapan? Mei, ini 2 hari yang lalu ya. Tanggal 10 Mei. 10 Mei. That's why dia 10 Mei langsung naik ini. Ya, 10 Mei langsung dang naik kencang dan tanggal 11 12 turun. Oke, kita lihat ya. Ini berdasarkan laporan keuangan 2022 kuartal keempat atau laporan tahunan ya. Ini asetnya 931 kasnya. Oh, asetnya lebih tepatnya ini ribuan juta miliar triliun 2,9 T. Liabilitasnya itu 1,7 T. Ekuitasnya itu di angka 1,2 T. Nah, ini pendapatannya omsetnya itu naik jadi 2,2 which is good. Kalau secara keseluruhan labanya itu hanya sebesar 91,67 juta. Miliar. Nah, kalau kita lihat ya, omsetnya naiknya lumayan juga ya, oke juga nih perusahaan. Di tengah ini perusahaan konstruksi ya, di tengah perusahaan konstruksi macam Wika, Waskita ya seperti itu. Jadi ini TOTL perusahaan konstruksi yang bagus ya, ini swasta ya. Pendapatan jasa konstruksi itu ada di PT Bank, di BCA, Trans Property Indonesia, Putra dan lain-lainnya. Wih, banyak banget nih. Lain-lainnya. BCA lumayan juga ya, 304 juta miliar ya. Wow, dari situ sendiri ya. Dan yang lain jumlahnya jadi naik. Which is good ya. Pendapatan sewa propertinya juga naik. Penjualan unit propertinya dia naik, sebelumnya bahkan nggak ada. Jasa manajemen turun. Sewa peralatan dia naik. Lain-lain dia naik untuk jasa konstruksi ya. Terus ya, pendapatan dari Bank BCA ini naik banget ya. Jadi bisa dikatakan Bank BCA ini sebagai customer tetap lah ya, saya bisa katakan dia. Persentasenya 13% loh dibandingkan tahun lalu, untuk dibandingkan labanya sendiri ya. Omsetnya sendiri ya. Luar biasa nih perusahaan. Jadi BCA bisa dikatakan bangun terus nih. Oke, kita lihat ya. Nah, kok bisa ya perusahaan membagikan dividen sebesar itu? Yang perlu diperhatikan satu dulu. Perusahaan ini bukan perusahaan kaleng-kaleng. Mungkin dari segi nama tidak familiar di teman-teman dibanding perusahaan konstruksi lainnya, Wika, Waskita, Adi dan PT PP. TOTL pasti jarang didengar, sedikit lah ya. Dikit yang tahu, sahamnya terutama. Kalau nama PT-nya di jalan-jalan pasti banyak yang tahu ya. Total Bangun Persada banyak pasti. Kasnya ini gokil ya. Kas 2022 itu di angka 931 M. Ya, ribuan, kan ini dalam ribuan juta miliar, 931 M. Padahal perusahaan ini market cap-nya 1,4. Jadi bisa dikatakan cash-nya itu hampir setara dengan market cap-nya. Bahkan kalau kita pakai asumsi saat harganya belum naik,
Jadi di harga 338, oke, kita kalikan aja dengan outstandingnya. 338 dikali dengan total outstandingnya itu di angka ini current share outstandingnya 3,4. 341 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Market cap-nya itu 1,1 sebelum harganya naik karena dividen. 1,1 loh. Market cap 1,1, kas 900, hampir setara. Jadi kalau kita beli TOTL, kita udah dapat free cash juga 931. Jadi ini perusahaan yang punya cash yang besar. Meskipun kita tidak tahu nanti cashnya ini dalam dialokasikan kemana, deposito, dan saya tidak akan membahas lebih detail itu. Satu tuh. Yang kedua adalah di ekuitas. Nah ini di ekuitas perusahaan itu menaruh yang namanya saldo laba. Satu, yang telah ditentukan penggunaannya, dan yang kedua belum ditentukan penggunaannya, itu sebesar 800 miliar 829 M. Belum tahu nih laba ini mau digunakan buat apa. Jadi bisa dikatakan 800 tambah kas sebesar ini, jadi 1,7. Jadi perusahaan ini tuh banyak duit gitu. Perusahaan ini banyak duit. Nah, kalau ditanya total TOTL bagi dividen 341 itu dari mana gitu. Padahal laba perusahaan hanya 91 M. Jawabannya sudah terjawab kan? Hanya 341. Bahkan perusahaan pun bisa membagikan dividen pakai duit ini doang gitu. Kalau kita hitung ya, kita kurangi 829 kurangi 341. Masih 488. Masih 488. Tambah laba yang kemarin 91. Mereka masih punya duit bersih 500 M ya. Jadi perusahaan membagikan dividen sebesar itu nggak masalah bagi mereka. Nggak masalah. Jadi kita sudah tahu ya, besar kemungkinan mereka akan mengambil dividen dari sini. Nah, jikalau ada perusahaan yang seperti ini, bisa kita cek. Kalau ini yang nggak ada, saldo laba yang belum ditentukan nggak ada, terus kasnya juga kecil, nah itu jadi pertanyaan, mereka bagi dividen pakai apa? Hutang. Nah itu hal yang buruk. Nah ini saya baca, karena saya basicnya bukan orang ekonomi, saya baca di internet ya, apa saja manfaat manfaat dari laba ditahan gitu. Satu, membiayai operasional perusahaan yang dalam mencapai laba yang lebih maksimal, which is good. Terus, untuk melunasi hutang yang ada sebagai cadangan dana untuk kebutuhan investasi perusahaan. Dan yang keempat, untuk pengembangan perusahaan di masa yang akan datang. Kalau saya pribadi melihat dividen yang akan dibagikan, TOTL menggunakan itu sebagai ini, cadangan dana untuk kebutuhan investasi perusahaan, tanpa perlu meminjam uang dari pihak lain gitu. Jadi perseroan merasa ya udahlah kita bagi dividen aja gitu. Mereka memberikan apresiasi kepada pemegang-pemegang saham, that's why mereka membagikan 100 saham per lembar. 100 rupiah per lembar. Jadi itu gitu. Nah, yang jadi catatan adalah harga sahamnya udah naik gila kenceng banget itu. Kalau ditanya apakah akan ada dividen trap, saya mengatakan pasti ada gitu. Karena waktu dia bagi dividen, mengumpan, kita anggap asumsi harga tanggal 9 ya, belum RUPS ya. Dia close di 338, harga 100 ya. 100 dibagi 338 kali 100. 29% loh. Kalau pakai harga close RUPS itu 422, 100 bagi 422. 23%. Sedangkan ARB masih 7%. Jadi bisa dikatakan turun kemungkinan adalah minimal 3 kali lah. Minimal 3 kali ARB untuk come date dari ex-date dari TOTL ini. Jadi nantinya jangan kaget kalau ex-date 1, ex-date 2, ex-date 3 mereka tetap ARB. Jadi itu. Nah, yang selanjutnya adalah karena efek pembagian ini. Nah, kita bisa cek ya. Sejak tanggal 10 deh. Kita turunkan sejak tanggal 10. Secara bandarmologi mereka big distribusi loh. Dan kita lihat di sisi kiri siapa yang memegang atau membeli sahamnya. CC, YP, PD, XL, XC. 5 perusahaan sekuritas yang identik dan sering dipakai oleh retail. SQ, BCA Sekuritas, KK pun juga. Dan ya ini pemain besarnya, KZ.
KZ memanfaatkan hal ini gitu. Dalam artian mereka mungkin sudah punya barangnya sebelum-sebelumnya, dan di saat ada news ini keluar, retail semangat, wah ini ada duit segar gitu, fresh money gitu, 100 per lembar, dividend yieldnya 29 something gitu. Mereka beli, apa yang dilakukan KZ ya jualan nih. That's why secara benar-benar big distribusi gitu. Sesimpel itu. Jadi baiknya seperti apa? Ya kalau saya TOTL harusnya bermain waktu saat RUPS ini sih. Trading jangka pendek aja gitu. Tapi karena saya juga tidak mengamati saham ini, jadi saya sedikit terlewatkan untuk saham ini. Apa yang saya lakukan ya sudah, tonton aja gitu. Tidak semua saham yang baik itu dibeli gitu. Kita kondisikan juga dan ukur juga resiko yang kemungkinan bisa kita dapat. Resikonya terlalu besar menurut saya untuk si TOTL ini karena dividen yieldnya gede gitu, 20 something, 20 berapa tadi kita hitung? 23 ya. Jadi minimal ARB bisa sampai 3 kali. Sedangkan apakah kita bisa dapat cuan segitu gitu dalam sekali masuk? Nah, itu kan risk and rewardnya nggak menarik gitu. Jadi saya lebih baik untuk diam saja. Tidak melakukan apa-apa, do nothing. Ya kita mengomentari aja sih gitu. Poin dari video ini atau kesimpulannya adalah tahu ya dasaran dari dividen yang dibagikan itu di mana. Meskipun laba perusahaan di 2022 tidak sebesar itu gitu. Jadi tahu, dan yang kedua, pahami juga resikonya. Jangan hanya melihat wow besar, wow menarik, wow dividennya gede banget gitu. Jangan hanya terpaku pada itu. Itu yang perlu kita pahami dalam dunia stock market gitu. Karena ada istilah, dan ini dari salah satu mentor saya, tidak ada makan siang gratis di bursa. Jadi itu, so prepare yourself. Siapkan kondisi terburuk. Kalaupun itu ARB, apa yang dilakukan? Nah itu Bapak Ibu teman-teman sekalian yang harus menjawab jika lo memang membeli saham ya. Semoga bermanfaat video kali ini tentang dividen TOTL yang jumbo. See you on the next video. Kalau ada pertanyaan atau view atau insight yang lain, tulis aja di kolom komentar. See you on the next video. Bye bye.